warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama aku Seles PTK dan juga Saya 12 TV. juga lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, ditekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya dan like video ini ya. Terima kasih banyak. Nggak nunggu sampai 5 detik lagi. Boleh ditunggu sampai 5 detik ya buat subscribe channel ini dulu. Kita kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Masih banyak. Aduh, ya ampun ya. Jadi di video kali ini aku bersama Masnya akan mereview salah satu film yang Lagi hit di Netflix ya, baru angkat-angkat tayang. masuk Netflix ya. Masuk Netflix itu tanggal 9 Juli 2020. Filmnya film Indo ya. Film Indonesia tapi lumayan berkualitas ya. Sangat berkualitas ya menurut aku. Aku suka banget sama film ini dari awal tayang di bioskop pada tanggal 19 Desember 2019. Oh iya, udah kita pernah di bioskop. Kita nonton di bioskop dulu waktu itu ya, sebelum masuk Netflix ya. Betul banget. Aku sih pertama nonton film ini sebenarnya di bioskop ya. Film dari siapa? Ernest Prakasa. Posternya mana posternya? Mas Ernest ya, Mas Ernest. Ernest. Nah, film dari Ernest Prakasa ini sebenarnya itu diambil atau di apa sih namanya? Diadaptasi. Diadaptasi dari novel berjudul sama itu Imperfect. Karya Mira Anastasia yaitu istrinya. Tapi by the way, gue waktu searching di Gramedia bukunya tipis banget, harganya mahal. Iya, emang kecil sih. Jadi gue gak worth it belinya. Oh gitu ya, emang aku juga nggak baca sih kalau bukunya nggak punya gitu. Tapi aku tahu film ini karena waktu itu kan udah gembar-gembor banget nih kalau Ernest kan setiap tahun emang pasti dia bikin film ya. Dan bagus ya. Selalu bagus, kayak filmnya tuh ada Ngenes, Cek Toko Sebelah, terus ada Susah Sinyal. Susah Sinyal. Aku paling suka itu yang apa ya? Kayaknya aku suka Susah Sinyal sih. Yang paling suka apa? Aku sukanya Susah Sinyal sih. Itu ya emang bagus, Susah Sinyal bagus. Relation antara anak dan ibunya. Betul, jadi itu dapat banget. Terus pada saat aku nonton film itu emang kayak aku tuh kan kangen sama mama, jadi kayak oh iya ya. Gitu. Langsung efeknya. Oh salah ya. Film ini dari production house Star Vision, produsernya juga Chan Parwes. Ya pernah nge-boom ini ya, 2 garis biru ya. Oh iya. Chan Parwes itu bapak Chan Parwes nanti ada ting. Itu 2 garis biru juga bagus banget sih. Tapi emang menurut aku sih semakin kesini film Indonesia juga emang semakin berkualitas sih. Berkualitas. Kita nggak bisa memandang sebelah mata iya juga sih. Walaupun masih banyak film-film yang ini ya rate-nya kurang, tapi banyak juga yang bagus-bagus. Kadang-kadang kayak yang maaf ya kita rada otaknya kayak Marlina juga kan kurang laku di Indonesia, tapi di luar negeri kan dia diapresiasi. Jadi kayak film tadi yang kamu bilang yang bagus tuh Marlina dengan di 4 babak. Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Kayak emang dia tuh masuk dalam film festival dan banyak banget dapat awards ya. Nggak nyangka banget sih. Itu Molly Surya ya? Molly Surya, sutradara ini. Sutradaranya. Keren banget. Dan kabar terbarunya Molly Surya itu lagi menggarap film di Netflix. Jadi gitu. Pemainnya itu aku lupa, harus searching lagi kan? Tapi film terbarunya Gading Martin juga akhirnya tayang di Netflix loh, Guru-Guru Gokil. Iya, Guru-Guru Gokil dia nextnya bakal tayang di Netflix. Dia Satrio Wardoyo ya? Ya, ada di Netflix. Ya, nanti sebelumnya kebuka, salam. Awalnya kan Netflix itu dia ada The Night Come From Us pertama ya, itu Timo Cahyanto ya. Tolong kalau nggak tahu. Ya itu Timo Cahyanto yang directnya. Kemudian nanti yang keduanya ada Guru-Guru Gokil, dan yang ketiganya itu film luar tapi garapannya Molly Surya. Itu udah bakal ada tayang di Netflix. Wah, jadi udah nggak sabar ya. Nah, balik lagi ke Imperfect. Ya, kepanjangan ya soalnya ya guys, kan lagi ya. Oke. Jadi cast-nya siapa aja sih? Cast ini dua pemeran utama itu ada Jessica Mila sebagai Rara dan juga ada Reza Rahardian sebagai Dika. Adanya yang cantik itu siapa namanya? Si Jasmine Nepler itu ya. Bagus banget, itu cantik banget. Si Lulu. Lulu sama mamahnya ya. Mamahnya Karina Suwandi. Udah artis yang malah melintang di dunia perfilman ya. Dan jangan lupa loh ada banyak stand up komedi. Pastinya di sini karena kan filmnya Ernest ya, pasti dia dari HH Corps, ada Aci Resti, ada Neneng, ada Uus. Aci yang ditompel sini ya. Aci ya. Ada Uus juga. Yang orang timur siapa sih? Yang mana ya? Oh sih itu Sasa Utari ya yang 2 meren, 3 meren. Itu sih ngebangkitin suasana sih dia, sama si yang siapa sih yang badannya gemuk gede itu yang sekol. Kiki Saputri jangan lupa ya. Aku menyukai Kiki Saputri dari film Imperfect, itu luar improvisasinya bagus banget. Mohon maaf ya agak belibet. Jadi memang film itu ngangkat 4 orang ini ya yang jadi menghidupi sih sebetulnya. Menghidupi suasana. Berarti langsung aja ke sinopsisnya dulu ya. Pusing mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Iya, yang dulu kubur lagi ya. Iya, Ingat lemak.
Tapi nggak apa-apa deh. Nafsi itu adalah jadi itu perjalanan Rara, seorang wanita bertubuh besar, gemuk, terus penampilannya juga bisa dibilang kurang. Dia tuh pinter tapi kurang memperhatikan penampilan. Ya kayak gue dong, gue emang pinter ya. Nah jadi terus dia tuh ngerasa apa ya? Dia juga ngerasa insecure, ketambah. Tapi saking dia dihina terus tiap hari, tapi bodo amat gitu. Bahkan yang dia rasain pun rasa ketidakpercayaan diri itu muncul juga karena si mamanya itu juga ikut-ikutan bikin dia malah bikin drop gak sih setiap harinya? Karena selalu ngebandingin dia sama si adiknya. Sebetulnya positif gitu. Cuman karena terlalu memaksakan, akhirnya dia beranggapan bahwa itu tuh bikin dia nambah insecure dari keluarganya. Kadang tante-tantenya temennya itu temennya yang kalau Arisan itu kan kamu kok nambah gendut sih, itu kan body shaming parah ya. Parah sih. Itu yang tapi mungkin karena Raranya udah terbiasa dengan itu, jadi ya udah nggak usah dikasih. Kan dia bilang waktu ya itu nutrisi buat anak hamil, ibu hamil. Terus dia bilang, ntar kalau gua tanggepin gua baper, dikira baper. Nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gua protes bilang baper. Ya itu. Jadi dia udah biasa lagi. Udah biasa. Terus juga konflik di tempat kerja dia, percintaan dia juga sama Dika, dan aku paling suka banget. Jujur ya, ini film Reza Rahardian yang paling aku sukain sih. So far sih memang film ini tuh bagus. Dia dari alur ceritanya keren, kemudian cast-nya juga bagus. Si Raranya sebetulnya Rara tuh gak insecure sebetulnya. Dia tuh menerima, ya udahlah gitu, orang udah terbiasa. Dia satu titik dia baru insecure ketika tuntutan kerja gak sih? Ya ketika kata bosnya kan dia mau dinaikin jadi manajer marketing kan kalau nggak salah itu riset lupa. Dia bilang otak tuh nggak cukup untuk menonjang karir kamu yang ini. Anyway, bosnya itu Dion Wiyoko ya. Dan bilang kalau kamu bisa sama temennya kita merger deh, dia bilang gitu. Sama si Marsha itu. Kamu Marsha penampilannya, kamu otaknya. Akhirnya di situ di titik itu dia baru berpikir, oh memang bukan bos gue yang jahat, tapi memang gue yang nggak terlalu memperhatikan penampilan. Tapi sumpah sih kalau kayaknya aku ada di posisi Rara, kayaknya aku bakalan nangis. Gila nih dibilangin kayak gitu sama bos gitu loh, maksudnya. Kok ada ya bos yang bilang setega itu sih kalau menurut aku. Tapi kalau gue lihat pribadi sih, aku pribadi itu kayak emang Raranya juga keterlaluan sih. dari penampilan itu nggak jaga banget gitu. So far kerja tapi ya acak adut gitu ya, orang juga pikir ya memang pada dasarnya film ini kan memang menunjukkan fraud to yourself gitu, kebanggaan untuk diri lo sendiri gitu. Pas di satu titik itu dia berpikir kan, oh ya ternyata gue harus diet, oh ya gue harus menjaga penampilan. Cuman ya kebanyakan film ya konfliknya memang pada dasarnya nanti dia balik lagi, oh ya ada satu tujuan, ada konflik, ada inklusi, baru penyelesaiannya gitu kan. Kayak yang dia akhirnya kan dia ribut sama pacarnya, ribut sama temen, siapa sih yang Syarifah Danis tuh jadi siapa sih? Pei gitu. Tapi kalau misalnya yang paling aku suka sih dari alur cerita di film ini ya, adegan yang paling aku suka adalah saat si Dika, si pacarnya itu yang tau gak sih yang ada di motor terus dipakein helm. Yang helmnya dicium ya. Terus pas ini juga siapa namanya? Memang pada dasarnya film ini tuh nge-show soal privilege ya. Privilege orang cantik sama orang biasa itu beda ketika dia makan di itu pas juga. Dia makan di kafetaria, bukan kafetaria, jadul banget ke kafetaria. Di food court kantor dia. Ya, terus ada sekelompok orang gitu kan yang mau minta duduk gitu kan. Akhirnya nggak dikasih kan karena gara dia jelek tuh sama pay-nya gitu kan. Tapi pada dasarnya ketika dia udah cantik, baru dia geser gitu sendiri. Hayo tante atau nggak kalau kata orang Sunda itu semua kesel banget sih misalnya. Enggak, ini dia kan ada Adit Erwanda juga tuh. Yang jadi siapa ya? Yang di kafetaria itu ada di food court itu Adit Erwanda. Yang berdua itu. Itu di stand up juga? Stand up juga Adit Erwanda. Itu pokoknya sih pemain pendukung itu semuanya stand up komedi rata-rata ya. Kira itu cuma hiburan biasa. Nah, itu dua-duanya stand up komedi tapi Adit Erwanda satu lagi saya lupa siapa ya. Nah, terus dia dengan kayak bilang, enggak, ada temen aku bentar lagi gitu kan, masih lama, terus kayak gitu-gitu, padahal mereka udah selesai gitu kan, karena nggak mau deket-deket sama Rara kan. Dilihat dari itu emang privilege, balik lagi yang lagi hangat-hangat kemarin di Twitter, privilege ya jatuhannya lagi. Apalah daya kita yang tidak punya tapi memang pada koneksi. dasarnya di sini dia baru Rara tuh ketika ada tuntutan untuk profesinya itu dia berusaha keras untuk diet. Dia sampai pingsan kan karena nggak makan nasi ya, dia minum jus terus di situ
awalnya konflik mulai ketika dia sudah dapat privilege-nya dia. Oh iya, ternyata dia sampai Dika tuh udah gak ada waktu sama Dika, terus dia cemburu sama adeknya. Iya, sama si Lulu. Ya kan, terus udah gitu si V-nya ngejauhin gitu kan. Terus pada akhirnya dia juga berpikir, oh ternyata memang cantik itu nggak enak sebetulnya gitu kan, ada sisi nggak enaknya gitu. Apalagi si Lulu kan udah cantik dari awal tuh, bahkan dibilang kamu agak buletan ya mukanya, langsung kepikiran. Mamahnya juga nambah-nambahin sebenarnya. Sebenarnya kan kalau basically dua-duanya itu emang cantik, cuma kalau si Lulu tuh lebih dijaga sama mamanya terus nurut. Kalau dia pembangkang, karena dia lebih sayang bokapnya. Jadi waktu kecil itu emang dia tuh sering sama bokapnya. Jadi kalau misalnya kata mamanya jangan makan coklat, tapi sama bokapnya udah nggak apa-apa. Makanya jadi kebawa ke gede kali ya. Sampai pas titiknya meninggal, betul banget. Jadi pas papanya meninggal, terus dia kayak menyendiri gitu makanin coklat. Nah terus itu dia udah nggak mau nurut sama siapa-siapa lagi. Kayak gitu. Soalnya terus kan mamanya juga kan dia tuh kan mantan model ya. Mamanya itu mantan model. Jadi ceritain di akhirnya baru pada ngerti semuanya. Oh iya ternyata begini. Dan ada lagi adegan yang sedih yang paling aku ingat adalah ketika dia tuh mau ulang tahun, disediain surprise masih Dika kan di tempat kayak belajar. Dia tuh orangnya suka CSR-an gitu ya, gabung di komunitas pendidikan sosial gitu. Terus pas dia udah disediain surprise itu sama anak-anak asuhnya dia itu menurut kamu yang paling sedih ya? Itu sedih. Yang gimana? Iya, saya pas udah ditungguin kan sama anak-anaknya, sama Dika, sama Asriolas tuh yang koordinir di kampung itu. Saya nggak percaya zodiak, saya percaya Sio. Iya, itu kan udah nungguin, terus si Raranya malah waktu itu makan ya, diajak party sama terus dia tuh lupa kan, karena dia kayak mabuk gitu ya. Dikasih wine. Terus datang ke sini sedih-sedihnya adalah si Dika kayak kecewa. Anak-anak kalau berubah sih gitu, anak-anak tuh udah nungguin, ibu aku tuh udah masakin kamu. Iya. Tapi kalau menurut aku sih yang paling sedih itu ketika Lulu kamu udah deh, ini bukan urusan ini urusan orang jelek. Oh iya, ada. Itu nusuk loh maksudnya gitu. Siapa tahu nanti Lulu bisa kasih saran. Ini masalah orang jelek lu, kamu gak bakal ngerti. Lulu kamu gak usah ikut campur deh, ini urusan orang jelek dia bilang gitu. Karena di situ semuanya kenapa sih itu sih menurut gue sadis itu. Jadi inget ya, di case ini pun ada Boy William, jangan lupa ya. Boy William yang jadi selebgram pacarnya Lulu. Betul, dia tuh nuntut super alay. Hard work, keep humble ya kan itu tagline-nya dia. Work hard, stay humble. Betul banget. Itu yang tagline-nya dia. Itu sayang kamu ininya agak tutup deh. Kayak gitu kan. Kayaknya kamu gak cocok pakai baju ini deh. Kamu udah pakai baju ini kemarin. Jangan lagi, nanti kalau masuk ini gimana? Kasihan juga Lulu sih ya. Pada akhirnya, hai aku Lulu mantannya dia gitu ya. Betul, aku mantannya dia. Karena dia udah capek. What? Gitu kan, ternyata mereka akhirnya putus sih. Akhirnya di prank gitu kan. Iya pasti. It's a prank ya dia bilang. Padahal bukan prank, tapi emang si Lulunya udah capek juga. Sebenarnya sih kalau si Lulu tuh kalau dibilang nggak punya niatan baik atau nggak punya niatan buruk ke Rara sih ya. Dia mah emang purely kayak adek terus. Dan Raranya yang terlalu berpikiran negatif soalnya. Iya, mungkin karena kan si Lulu kan ya udah cantik banget. Perfect lah gitu. Dia ngerasa kalau udahlah gitu kan, everything pasti Lulu gitu loh. Semuanya juga pasti ke Lulu. Pada dasarnya pada akhirnya mamahnya baru ngasih tahu ya kalau gua tuh kenapa gue tuh harus lu tuh suruh ngejaga penampilan tuh kenapa? Nih lihat, nah itu jangan diceritain, nanti nonton sendiri akhirnya kenapa mamanya kayak gitu. Nonton ya ceritain di Netflix. Sama sih sebenarnya alurnya sinopsis sama Lulu yang begitu ya kan, nanti alurnya begini selesai. Semuanya begitu. Dan adegan lucu di film ini pasti dari 4. Adegannya banyak sih. Sebenarnya yang bawa lucu tuh ya itu ada 4 orang itu. Ya, 4 orang yang ngontrak ya. Ngekos ya di rumahnya si mamanya Dika. Itu yang lucu. Mamanya juga mengayomi banget. Parah sih, pokoknya itu calon mantu calon mertua idaman. Pokoknya kalau yang ada ibunya bener kayak gitu, please sisain satu buat aku ya Allah. Mamanya Dika tuh parah sih maksudnya. Terus meskipun Rara udah ngecewain tapi dia enggak. Terus bisa nerima. Cowok mah harus kuat gitu kan. Terus benar-benar nerimain Rara dengan apa adanya tuh enggak? Ya kayaknya kalau sekarang kan kayak mertua nuntut. Terus ini mah benar-benar dimasakin. Terus kan mama kan pengen denger enak dari Rara, bukan dari kamu ya ampun ya. Tapi anti klimaksnya itu pas ketika dia diangkat jadi marketing, dia kan malati ya brandnya ya. Malati. Dia bilang, dia bikin konsep bahwa cantik itu seperti ini loh. Cantiknya kita tuh nggak harus begini. Harus putih, jadi gue kayak inget ada satu buku dulu, judulnya itu cantik itu ejaannya
CANTIK bukan KURUS. Itu ada bukunya. Jadi gue ingat ke situ. Ya? Jadi self improvement sama itulah menghindari kita dari apa? Rasa insecure. Tapi jadi aku juga jadi kayak relate banget ya buat kehidupan nyata bukan lagi relate banget gitu. Cuman kayaknya untuk dapetin yang modelnya kayak Dika yang gak relate gitu. Susah ya, yang Bo. cinta lu tuh ya udah gini lu suka, begini gue suka gitu. Iya, dan itu kan fotografer ya, si Dika itu fotografer. Terus pas diajak si Lulu diajak ke tempat foto dia, oh ini pacarnya Dika. Langsung kayak emang kena, ya emang ini pacarnya Dika kan, si Dika tuh, tapi dengan proudnya tuh dia ini emang pacar aku. Sayang banget. Parah itu sayang banget. Terus juga banyak sih adegan lucu sih yang pengen aku bahas, kayak yang rambut keribo itu bilang, ih, ini saya punya rambut, ikal sekali. Ini, sapu rambut giring sekali nih. Ih. Terus yang dia pengen pakai hijab, dia diterima di toko hijab. Iya bener. Saya terpengaruh, kayaknya saya harus pakai hijab. Iya. Terus si Neti ya. Neti itu si Kisah Putri yang keramas maminya, tau nggak, maminya Dika dikeramas. Saya cuma minta waktu 2 minggu aja, Bu. Ya udah. Tapi mijitnya yang kuat dong. Siap. Jangan khawatir itu mah, Bu. Calon mertua. Terus yang dia minta nggak bayar dulu kosan ya atau apa gitu. Dia minta nunda 2 minggu karena belum ada. Ya udah pijitin dulu yang benar gitu. Dulu. Tapi sumpah kalau misalnya itu benar ada ibu kos kayak gitu kayaknya betah ya. Makanya sebenarnya tapi jangan lupa ada Uus juga. Oh iya. Si biang toxic rese. Ya. Itu toxic sih, di sini ada Uus dan itu toxic banget. Yang maboknya rese. Mabokan yang kayak gitu. Kameraan dipecahin ya. Gara-gara ribut gitu. Kamera dipecahin benar gara-gara. Terus yang itu yang apa? 1 meren, 2 meren iya, gitu. Iya, 1 meren, 2 meren itu lucu banget. Minggu kadang bisa 3 meren, kadang 4 meren. Begitu toh cara pakainya. Mantap. Terus apalagi ya yang banyak deh yang si itu yang yang apa? Yang si Neti. Yang pas ada adegan tuh yang itu tuh pas apa ya? Yang si Dika sama Raranya datang kan bawa motor tuh. Iya, terus sapa-sapaan gitu. Terus Neti tahan. Tapi ya akhirnya sih yang seru ya, yang dia dijemput-jemputin satu orang buat dipoto pakai kamera lamanya gitu. Betul. Buat jadi brandnya dia. Ini foto bisa saya ambil kan? Iya. Itu yang keren. Cantik itu memang pada dasarnya ya kamu punya gitu. Yang ini. Oke, kalau itu kan kita udah ngebahas yang baik-baiknya tuh, yang kamu nggak suka ada. Itu kan kita udah ngebahas yang baik-baiknya tuh, yang kamu nggak suka. Adegannya apa dari Imperfect? Ya udah. Kalau gue sih lebih ke karena Ernest tuh ekstrim ya, orangnya rada-rada ekstrim, ngangkat isu agama, isu ras itu terlalu. Ingat tadi susah sinyal ya kan, gue tuh Cina begini, oh yes I know lu Cina, tapi kan kalau itu terlalu rasis banget menurut gue gitu kan, yang kayak. Mungkin ada beberapa orang yang. Kalau gue lebih sensitif banget gitu, Oke, silakan angkat itu, tapi kalau menurut gue ini terlalu rada sensitif ya, kayak misalkan dia kan si Maria itu kan Katolik yang pakai hijab lah begini-begini kan, itu orang kan nggak semua orang bisa open mind gitu ya. Kemudian juga banyak sih yang ini orang Cina tuh harusnya begini-begini, yang masalah amplop. Oh iya. Kan? Ya bagus kalau ini amplop apa pas ada yang meninggal itu sedikit dikasih proyekan ya? Iya, dia disuruh moto. Kan enggak, itu kan amplopnya amplop Imlek merah. Jadi harusnya kan yang putih, Imlek kan merah keberuntungan gitu, kalau merah itu salah amplop dia jadi. Kan gue tuh Cina ya, lu tuh ya gue tahu gitu, tapi kalau misalnya kayak gitu kan terlalu mungkin nge-show saranya kan, karena memang dari semua filmnya itu Sarah dari susah cek toko sebelah, susah sinyal ya kan, banyak. Tapi kalau sekedar rata-rata gue gak masalah, tapi kalau udah ekstrim banget risih. Itu sih paling yang aku kayak ngangkat isu Katolik kan, yang Marianya pakai kerudung, terus ada lagi yang banyak yang Chinese-nya dia, gue tuh Cina begini-begini nah, itu yang bikin gak nyaman. Tapi so far overall gue suka. Tapi kalau aku mungkin karena basically aku suka Ernest ya. Misalnya aku suka Ernest, misalnya karena aku ikutin stand up comedy ya. Terus juga aku ngikutin beberapa case film ini di Hardcore, emang aku suka gitu, kayak Aci, Adit Erwanda, terus Uus juga aku nggak begitu terganggu gitu. Tapi rasanya lucu gitu. Rasanya lucu, jadi ya menurut aku ya udah ngalir aja komedi romance komedi yang emang relate aja gitu. Cuman kayaknya Boy William terlalu lebay deh. Karena memang di setting dia untuk lebay banget gitu. Tapi kalau memang kita udah ngerasa dia lebay, actingnya bagus berarti kan? Apa ya?
lebay aja gitu, kayak ngelihat si Lulu tuh terlalu diatur ini itu. Mungkin gak sih emang kalau work hard, stay humble. mungkin di dunia influencer seperti mungkin ya kayak Instagram segala macam, apakah memang seperti itu kan aku nggak tahu juga ya, apakah memang seperti itu gitu, makanya dijadikan dengan guyonan ya. Jadi kayak ingat film ini ya, apa tuh namanya yang sutradaranya Tompi, Pretty Boys. Oh iya, Pretty Boys. Kayak film Pretty Boys kan dia nyindir industri per televisian Indonesia. Tapi itu emang perjalanan karir mereka kan? Enggak, itu lebih ke nyindir sih. Kayak lu tuh harus begini meskipun lu ngasih sesuatu. Akhirnya kan gitu. Nah, itu sama kayak gini gitu. Lebih nyindir sih sebenarnya. Kayak yang asal kita tahu kan stand up comedy itu yang nyindir kan? Emang iya. Dari dulu yang begitu. Mengangkat isu-isu terkini juga. Padahal Koko Ernest bagus lah di sini. Dan emang apa ya? Kalau film-film dia nggak tahu deh. Kayaknya emang selalu pasti dapat entah itu nominasi ataupun awards itu pasti dapat, dan nggak ngerti lagi gitu ya kenapa bisa sebagus itu. Dan bahkan menurut aku ini adalah film terbagus dia, dan juga aktingnya Jessica Mila dan si Reza Rahardian sih, maksudnya aku tuh kayak nggak Jessica Mila bagus ya? Jessica Mila bagus, dan jangan lupa loh, fun fact-nya adalah dia menaikkan berat badannya sampai 10 kilo. Dibantu dengan pastinya ini ya, ahli gizi ya, karena kan turunnya juga cepet juga. Bisa naik. Tapi memang bagus banget. Jadi kelihatan dari sininya ya. Jadi dia naik banget dari sininya. Kemudian dari perutnya juga dia naik. Jadi memang totalitas Jessica Mila di sini memang bagus keren banget. Sih, benar-benar maksudnya dia emang menggarap itu dengan serius gitu ya. Intinya yang terpack itu lebih ke membangkitkan rasa percaya diri wanita gitu. Jadi jangan cantik itu bukan itu masalah kan? tadi itu karir, cinta dan timbangan kan. Nah. Jadi gendut itu nggak ada masalah sih sebenarnya, yang penting pribadi lu yang baik gitu kan ya. Di situ kan banyak lagi yang kayak misalkan banyak lah hal yang cantik itu harus kan ya, dia yang si Maria itu kan keriting itu bukan masalah untuk cantik ya kan. Terus Aci yang punya tompel itu bukan halangan buat cantik. Terus ada lagi yang apa sih tuh, si Neneng yang Neti yang pendek ya, Neti yang pendek tapi kalau badannya Neneng kan tuh giginya berantakan itu dia sering itu membangkitkan rasa percaya diri. Terus mamanya yang punya stretch mark itu kan yang tadinya gitu ya, dia ngerasa kayak jadi gini ya sejak ngelahirin, akhirnya jadi sadar juga. Terus mamanya juga sebenarnya sama Dika biasa aja ya, nggak benci nggak. Tapi pada akhirnya dia senang ya dimasakin ini membuat aku kata dia. Ingat timbangan. Akhirnya tapi happy ending sih akhirnya. Konsepnya Rara diterima, malah naik lagi penjualannya. Betul. Itu sih ya pasti yang kalau film kayak ini pasti happy ending sih. Dan jangan lupa soundtracknya juga dari Firsa Besari ya. Baru mau dibahas tadi gue. Pelukmu ya. Jadi kalau lu merasa gundah katanya ingatlah. Jadi pelik lu itu bisa diobati dengan peluk katanya. Bagus banget sih Firsa Besari. Iya sih. Maksudnya ini benar-benar kayak kolaborasi yang pasti menurut aku. Dan dari Firsa Besari ke Ernest Prakasanya, ke cast yang lain juga. Dan aku maksudnya aku sama ini sebenarnya agak kurang suka dengan Reza Rahardian ya, mohon maaf banget meskipun maksudnya film-filmnya banyak gitu ya, tapi menurut aku kayak di film ini bagus banget ya. Iya, jadi itu benar-benar kayak Reza Rahardian bukan Reza Rahardian tapi sebagai Dika. Berarti aktingnya lebih matang lagi. Jadi maksudnya daripada dia kayak dia jadi, misalnya kalau dia kan kebanyakan kayak ini ya, bukan cosplay ya, dia jadi lebih ke figur yang lain gitu. Jadi figur kayak jadi Bejapa tapi dia melekat di B.J. Habibie tahu sebenarnya. Dia melekat, cuma sih kalau aku sih agak kurang sebenarnya. Aku suka itu dari Nazar Benjamin itu udah parah sih. Benjamin, kalau yang Benjamin itu jelek banget itu nggak ngerti lagi. Maksudnya, suaranya dapet tapi kelakuannya beda. Ya enggak, maksudnya masih banyak aktor lain. Tapi di film ini luar biasa. Dia bagus banget, Nazar dan dia aktingnya tuh lebih mengayomi banget ya. Lu tuh ideal, pacar ideal begitu. Gak pernah nuntut apa-apa ya. Terus yang sedih itu pas Jessica-nya udah cantik, dia mau ngajar. Iya. Dia naik taksi. Oh, panasan. Itu parah sih maksudnya. Yaudah, aku tunggu di sana aja ya. Akhirnya telat gara-gara macet. Karena udah Reza udah bilang, Dikanya udah bilang itu macet. Parah sih maksudnya. Mungkin karena kan pas terakhirnya kan pas Jessica Milanya udah, kamu kok gendutan lagi sih gitu kan gitu. Ya udah nggak peduli lah, yang penting gue bisa olahraga secukupnya tapi nggak harus perfect gitu. Pada dasarnya Marsha juga jadi baik kan. Marsha jadi bukan rivalnya dia lagi. Ya itu lah happy ending ya. Seperti film-film yang lainnya. Terus apa lagi? Kalau dari aku sih reviewnya udah. Kasih nilai paling ya. Kalau dari kamu sendiri berapa? 8,5. Dari aku karena ada sedikit yang aku nggak suka jadi 8 aja paling. Jadi rating dari aku 8,5, dari Masa 8. Dari kalian berapa?
Makanya tonton dulu di Netflix ya bagi yang belum nonton, karena sudah tayang di Netflix. Jangan lupa pokoknya harus jalur yang resmi ya, ada Netflix. Mantap. Jangan saya tuh bajakan. Iya. Nah, kira-kira ini aja ya hari ini untuk review film Imperfect dari Ernest Prakasa dan Ernest ditunggu karyanya setelah pandemik ya. Yap, kira-kira tahun ini dia mau bikin karya apa lagi ya? Ditunggu banget. Setelah Susah Sinyal, kemudian ada Imperfect, sekarang apa lagi nih? Apa nih? Mungkin mau membutuhkan cast tambahan? Bisa. Kalau VO juga boleh nih ada. Hai, tolong dong bagi kalian yang membutuhkan voice over talent ya, sekalian ya bisa langsung kunjungi Instagram aku @sulesptka. Nanti langsung panjangnya lo ngomong tapi yang keren-keren teh. Oh my god ya. Di follow Instagram saya 12 TV @sulesptka juga, subscribe channel ini, like, drop your comment kira-kira minggu depan kita harus bahas film apa. Gitu ya. Udah. Bye, assalamualaikum. Goodbye, have a nice day.